Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Dr. Atang Trisnanto. Dokternya honoris causa bukan kayak Raffi? Doktor penuh perjuangan. Dokternya dokter apa, Pak Atang? Dokter lingkungan Di? IPB. Oh, emang S1-nya waktu itu? S1 kehutanan, jadi nyambung ke lingkungan. Jadi belum pernah lihat orang hutan kan? Ini? Ini orangnya. Orang hutan beneran ya? Yeah. Tapi udah ada jejak kalau orang kehutanan jadi presiden. Oh iya. Ya, sama. Betul. Itu fakultas kehutanan yang sama itu sama presiden. Fakultas kehutanan yang sama, kampusnya aja yang berbeda. Waktu itu Pak Atang di mana? Saya di IPB Bogor. Di IPB Bogor. Kalau yang presiden di Yogyakarta. Di UGM. Iya. S2-nya? S2-nya di IPB. Apa tuh kalau Ngambil ilmu ekonomi. Jadi ketika kita lihat hutan mulai habis kan? Wah, udah nggak membuat ini nih, ekonominya kurang kuat. Makanya saya belajar ekonomi. Bagaimana agar hutan yang tadinya ditebang, bisa kita coba cari valuasi ekonominya, maka saya ngambil ekonomi. Dapat akhirnya sesuatu yang bisa diekonomikan enggak dari hutan. Aduh, ya. Akhirnya S3-nya lingkungan. Lingkungan, karena ingin kembali lagi ke awal. Tadinya kan kehutanan, maka memang ke depan harus kita mau nggak mau, lingkungan lah yang harus kita jaga. Jadi hutan yang ada harus kita jaga. Ya, sekarang kan lagi ngetren ya, carbon trade. Iya. Dengan karbon, ya mudah-mudahan dengan hutan yang nggak ditebang, hutan yang lestari, itu bisa menghasilkan devisa juga. Devisa buat Indonesia. Iya. Kemarin saya ngobrol sama orang, dia tuh S3 di Oxford mengenai, dia bikin perusahaan yang khusus untuk memproduksi, apa tuh, karbon itu ya? Karbon, ya. Jadi orang tuh beli ke dia. Betul. Misalnya dia bikin pabrik di Paris, dia mencemari berapa, dia harus bayar tuh. Oh, dia bikin pabrik yang beli karbon di negara kita? Iya. Oh, ya. Kirain dia bikin karbon kemudian dijual. Enggak. Iya, jadi ada aja bisa ya. Dan kita itu potensi untuk dapat devisa dari situ ya. Sangat, karena luas hutan kita walaupun sudah menipis, tapi setidaknya kita penghasil karbon dari bentangan ruang terbuka hijau kita. Termasuk Kota Bogor yang saya tempati kan meskipun perkotaan, kebun raya itu menjadi satu entitas yang cukup bagus untuk menghasilkan oksigen dan menjaga keseimbangan lingkungan di sebuah kota. Iya. Kemarin kayak kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu saya tuh ke Bogor, terus ngelihat kenapa daun di Bogor tuh lebih hijau ya dibanding di Jakarta ya. Karena mungkin lihat angkotnya barangkali. Karena katanya Bogor kota hujan. Sampai sana saya cuma gerimis doang. Kagak ada hujannya gitu. Iya. Tapi angkot tambah banyak ya, Pak? Enggak sih, sekarang sudah mulai berkurang. Dan yang terpenting ke depan itu bagaimana angkutan kota bisa lebih nyaman. Makanya mungkin perlu di-rerouting atau disebar secara menyeluruh ke wilayah kota. Kan kayak ruas jalan nggak nambah ya, Pak? Ruas jalan lebar deh. Badan saya yang nambah. Pantesan nggak macet ya. Badannya lebar. Iya. Jadi ruas jalan ada sih beberapa, cuman nggak sesuai dengan pertumbuhan kendaraannya ya. Jadi memang ke depan perlu difikirkan lah bagaimana mengatur bahwa di ring road kota itu perlu dibangun. Sehingga kalau kita mau ke sebuah wilayah, nggak harus lewat tengah kota. Kita melipir dulu gitu kan. Biasanya kan kita suka melipir dulu gitu ya, baru masuk ke tengah. Iya. Malah kadang-kadang nggak jadi ke tengah karena di pelipiran enak. Kalau Jeng Abdel makan buburnya dari pinggir dulu apa langsung tengah? Saya aduk kan. Oh, aduk. Berarti kita beda mazhab kita. Makan bubur itu harus diaduk, Pak. Dia menyalahi kaidah perbuburan.
Kalau nggak diaduk, iya harus diaduk makan bubur. Kalau diudak Satpol PP biasanya. Oh iya. Baru nyambung gua di sini. Iya. Pak Atang berarti tinggal di Bogor udah berapa lama, Pak? 27 tahun, hampir 28 tahun. 28 tahun. Jadi ya mengertilah seluk-beluknya. Ya kalau sampai ke ganggang enggak juga sih ya. Iya. Tapi nggak permasalahan lah. Caramu ya, insyaallah. Apalagi kemarin 5 tahun jadi ketua DPRD tentu sering ke wilayah, sering mendapatkan curhatan dari warga. Ya ini bagian dari mengetahui dan mencoba mengerti peta masalah di Kota Bogor. Yang paling banyak apa sih sekarang? Masalah ekonomi, masalah perceraian, masalah pendidikan. Ada yang paling menarik tuh. Apa tuh? Kan kalau Cing Abdel jadi ketua DPRD kayaknya akan kaget ya. Pernah suatu hari saya dikontak oleh seorang ibu-ibu. Pak, saya minta tolong untuk biaya persalinan. Pakai BPJS saja. Kan sudah bisa pakai BPJS. Nggak bisa Pak, harus BPJS. Kenapa nggak bisa? Saya urusin. Coba sini KTP-nya. Saya nggak punya KTP Pak. Gampang, ayo diurus. Kamu ke RT RW, bikin data segala macam. Suami saya nggak mau Pak bikin kakak. Loh kenapa suaminya nggak mau bikin kakak? Karena nggak mau masuk di data kakak. Kenapa? Saya istri kesekian Pak. Lah, suaminya yang enak kita yang dapat masalah gitu kan. Ya. Masalah-masalah gitu Bang, banyak Bang di Kota Bogor Bang. Jadi yang enak siapa kita yang harus jadi masalah. Jadi makanya salah satu program ke depan tuh yang perlu dibuat adalah bagaimana kita peduli lansia sama peduli janda Bang. Nah itu gimana sebenarnya sih? Ya kan emang banyak di sana. Maksudnya secara dia kan masyarakat ya, warga yang betul. Berhak juga mendapatkan pelayanan. Betul. Tapi secara administratif dia tidak tercatat. Itu gimana tuh? Iya, makanya harus dicatat Bang. Makanya kalau bagi abang-abang yang mau nikah lagi harus berani bertanggung jawab. Ya, harus kasih tahu ya. Jadi resmi begitu. Jangan kemudian membuat susah orang lain gitu. Senang buat dirinya sih nggak apa, tapi jangan buat senang susah orang lain. Iya. Emang nggak boleh pakai BPJS kalau istri kedua yang tidak tercatat misalnya gitu? Kalau tercatat, saya kira bisa. Kan BPJS sendiri itu adalah bagian dari program pemerintah untuk jaminan sosial. Tapi kan untuk mengurusnya perlu ada kartu kependudukan. Iya. Karena harus jelas orangnya di mana, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian data kependudukannya yang nggak jelas, gimana mau diurus? Gitu. Kalau misalnya dia punya KTP. Kalau dia punya KTP. Punya kakak sendiri. Ya. Tapi emang tidak ada suaminya. Hamil. Ya hamil pasti ada sih suaminya. Ya. Tapi masih tidak tercatat dalam kakaknya dia gitu. Bisa nggak dapat BPJS? Tapi kan nanti dalam konteks dia setelah melahirkan, kan harus ada tuh keterangan. Siapa bapaknya, siapa emaknya, ngurus akte kelahiran. Kalau di kakak nggak ada, kumaha tah? Bingung nggak sih kan? Gimana ya? Iya, gitu. Jadi memang masalah di masyarakat itu banyak. Kalau kita kan lihatnya paling tadi kayak Cing Abdel masuk, kenapa warna daunnya lebih hijau ya? Gitu. Yeah. Kenapa kemudian macetnya doang ya? Karena kan kalau kita masuk dalam, ada masalah pengangguran banyak. Kita nomor 3 sekarang Jawa Barat. Kemudian juga ada masalah tadi pendidikan, ijazah nggak punya karena punya tanggungan biaya sekolah. Kemudian juga tadi nggak punya kartu BPJS dan banyak hal lain lah gitu. Tapi kita kan udah tahu ya, udah pernah ke Bogor lagi kan sekarang kan? Yeah. Alhamdulillah sudah mulai bagus ya. Kita berterima kasih lah pada Kang Bima ya yang sudah membangun Kota Bogor jauh lebih baik, lebih indah. Yeah. Juga dulu Pak Diani sudah membangun double track di Soleh Iskandar, rintisan R3. Maka ke depan saya kira perlu dilanjutkan dan disempurnakan. Mungkin karena waktu itu presiden tinggalnya di Istana Bogor nggak? Jadi terpaksa harus bagus. Saya nggak berani jawab. Saya masih pengen hidup Bang. Nggak, maksudnya kan sebenarnya bisa. Kalau itu anggaran dari siapa? Bangun sedemikian oke-nya sekarang. Kalau di pemerintah taruh kata itu memang karena ada presiden di sana, jadi sebagai pemangku kebijakan di Bogor pasti pengen kasih fasilitas yang bagus buat kepala negara. Yeah. Nah itu minta dari pusat apa emang ada anggarannya?
Sebagian besar yang sudah kita bangun sih dari APBD Kota Bogor. Oh, berarti memang ada sebenarnya bisa. Ya, bisa. Iya. Walaupun memang ada beberapa yang memang dapat anggaran dari pemerintah pusat. Salah satunya itu ya tadi flyover Kebun Pedes yang melewati rel kereta api di Kebun Pedes. Ada juga SSA itu juga dari pemerintah pusat. Tapi yang lain-lain seperti pedestrian dan sebagainya itu APBD dari Kota Bogor. Sebagian lagi juga dari Provinsi Jawa Barat. Seperti Jembatan Otista yang sekarang Abang lewat jadinya agak naik dikit. Kemudian alun-alun itu juga dari Provinsi Jawa Barat. Memang ya kita bahagia ya Presiden tinggal di Kota Bogor. Yeah. Ini merupakan sebuah kehormatan dan saya kira ke depan memang komunikasi antara pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat harus bagus. Yeah. Sehingga kita bisa dapat anggaran-anggaran yang kita sendiri nggak sanggup untuk kemudian bisa dipakai untuk kemajuan kota yang kita tinggali gitu. Nah, Presiden Pak Prabowo juga kan warga Bogor. Kabupaten. Oh, itu kabupaten malah ya? Kabupaten Bogor, di Hambalang, tetangga. Bang. Tetangga Jadi ada RT 1, RT 2, kita RT sebelahnya. Berarti Pak Prabowo warga kabupaten sebenarnya ya? Pak Prabowo warga kabupaten. Iya. Banyak di sosmed tuh drama kabupaten. Drama kabupaten. Jadi, tapi dari seluruh Indonesia ada di ini. Dari kabupaten ini ada bikin konten tentang ini. Bergaya kabupaten lah. Oh, oke. Tapi Presiden sekarang pun jadi warga kabupaten. Iya. Di Pak Atang memang tertarik sama politik dari kecil? Enggak. Awalnya bagaimana bisa masuk? Bisa masuk karena tuntutan kali ya. Tuntutan siapa? Tuntutan keadaan. Oke. Ya. Dulu awal keluar dari kampus, setelah lulus alhamdulillah kerja di dunia swasta. Nggak cocok karena terlalu banyak hal-hal yang di luar Jalan sama hati nurani. Ya. Dan kemudian terlalu banyak dikekang dan disalah-salahkan lah. Kita kan pengen merdeka juga kan. Ya. Emang apa dulu kerjanya di bidang apa? Ya, karena ini baru lulus tadi langsung swasta, Bang. Iya, maksudnya di bidang apa nih? Oh, dulu di kita agrobisnis dan agroindustri. Kemudian saya masuk di LSM, di NGO. NGO-nya NGO lingkungan. Kita nanam pohon, Cing Abdel, di daerah Megamendung, Cisarua, Cipayung. Karena kita tahu bahwa banjir Jakarta itu salah satunya, selain juga dari Jakarta sendiri adalah wilayah hulu. Maka kita tanam di sana. Nah, singkat cerita, karena ada rekrutmen tenaga ahli di DPR ini, waktu itu saya nyoba-nyoba untuk masuk. Karena memang sebenarnya awalnya setelah saya kuliah itu saya pengen jadi dosen. Saya pikir dengan tenaga ahli maka saya bisa membuat rekomendasi kebijakan. Alhamdulillah diterima. Tenaga ahli siapa? Tenaga ahli Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Oke. Pak Suswono. Pak Suswono yang Wagub sekarang? Ya, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta sekarang. Singkat cerita, setelah dengan beliau, kemudian beliau ditunjuk jadi menteri, saya tetap ditarik jadi tenaga ahli menteri. Nah, baru di situ Pertanian. Ya. Dan disitulah kemudian baru ternyata memang salah satu hal yang bisa menjadi sarana untuk membuat kebijakan yang bagus itu adalah di politik. Baru di situ masuk politik. Kalau cita-cita kecil mah dulu pengen jadi tentara, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi pemain sepak bola. Standar-standar. Banyak lah pokoknya gitu. Iya. Lalu SMA di mana waktu SMA? SMA di Banyuwangi, SMA 1 Genteng. Tahun 97 saya lulus, jadi saya usia 17 tahun. Saya pindah ke Bogor. Sendiri nih? Sendiri? Maksudnya nggak ada keluarga di Bogor? Nggak ada keluarga. Dia single fighter dari single fighter, tapi karena memang dulu saya punya darah Sunda. Nenek saya orang Bandung. Makanya nama saya Atang. Atang ya. Ya. Jadi, nama keduanya Trisnanto. Jadi memang gabungan antara Jawa dan Sunda. Iya. Ya. Sehingga pada saat saya ke Bogor, ya saya merasa mudah-mudahan saya bisa ketemu keluarga besar saya begitu.
nggak ketemu sih, tapi kalau nama Tatang banyak gitu. Iya. Mereka saya kan mikir, ini saudara saya bukan. Gitu. Kan Herman nggak harus saudara sama Herman. Iya, jadi sendirian tuh, ngekos segala macam gitu. Ngekos sendirian. Saya dari SMA ngekos. Saya itu di bawah gunung rumah saya, di daerah hampir gunung lah. Jadi kalau ke sekolah SMA itu dulu 12 kilo. Oke, jauh juga ya. Waktu SMP saya naik sepeda pulang pergi. Karena untuk ngekos pernah nyoba 4 hari pulang. Nggak betah. Jadi pas SMP saya 3 tahun saya naik sepeda bolak-balik 24 kilo. Kebayang kan dulu kakinya kayak gimana. Kuat lah berarti. Ya. Terus SMA akhirnya saya ngekos 3 tahun. Dan ketika berangkat kuliah ke Bogor pun karena sudah terbiasa hidup sendiri ya nggak ada masalah. Apalagi tadi punya keinginan, siapa tahu ketemu dengan keluarga besar nenek gitu kan. Iya. Nini di Bandung gitu. Tapi di Bogor jauh ternyata Bogor. Baru di situ saya ngeh ternyata. Oh, Bogor Bandung teh jauh. Dulu kan kita belajar peta teh kumanya. Iya. Nggak bisa ini gitu. Saya pernah dulu diterima di kampus IPB Darmaga. Perasaan saya, oh ini dekat pelabuhan. Karena namanya Darmaga. Iya. Coba kalau ke Darmaga, nggak ada kapalnya di sana. Iya. Akhirnya ngekos nih. Ngekos. Untuk ini masih dibiayain orang tua nih atau udah masih dibayar orang tua? Masih dikirimin orang tua di awal-awal, tapi kemudian terjadi krisis moneter, harga nasi naik 4 kali lipat, harga Indomie juga sama, harga mie ya, mie instan. Mohon maaf, saya disebut merek. Gak apa-apa. Supermie juga naik, semua naik. Sarimi juga naik semuanya Jadi sekali lipat akhirnya diakali karena kiriman nggak naik, kita urunan di satu kosan, di komannya di satu, kita dulu beli beras raskin ya, kemudian minta bibi yang di dekat kos-kosan itu untuk masak. Jadi makan sekali 2 kali. Alhamdulillah dulu alumni kami, kakak kelas kami di Fautan, mereka punya korsa yang bagus, buat namanya makan murah Rimbawan. Jadi kalau siang kami makan gratis di kampus. Gitu. Jadi itulah cerita suka baru tingkat 2 dapat beasiswa, tingkat 3 dapat beasiswa, dapat beasiswa itu nyari dari mana sih Pak Atang kalau gitu? Kita yang penting dulu itu suka lihat pengumuman aja. Ada pengumuman, beasiswa ini kita apply. Nah, terakhir itu yang lumayan adalah saya dapat beasiswa prestasi ya. Karena jelek-jelek begini, alhamdulillah nilai IPK nggak kecil-kecil amat. Jadi ajukan dapat Epson Scholarship. Dulu beasiswa paling tinggi pada zamannya. Epson itu Epson yang teknologi itu, printer itu. Ya. Macam. Dulu dia ngasih beasiswa di mana yang lain 125.000, kami dulu udah dapat 500.000. Gede ya. Per zaman itu tahun 2001, 2002, 2003. Jadi saya dapat 2 tahun. Karena dari kampus tuh dari tiap kampus nggak banyak, paling hanya 5 orang per kampus. Dan ini memang kriterianya memang dari IP? IP plus aktivitas kegiatan kemahasiswaan. Kebetulan dulu saya jadi ketua BEM Fakultas Kehutanan. Berarti memang udah aktif organisasi dari kuliah. Kalau dulu aktivis, sekarang aktable. Karena udah mulai melebar ya. Melebar. Tapi itu ini saya mempraktekkan ilmu kehutanan sebenarnya. Maksudnya? Di mana nih? Kan dalam ilmu manajemen hutan, terutama di budidaya hutan, itu bagaimana membuat pohon yang kecil, diameternya. Nah, skripsi saya itu terkait itu. Jadi salah satu bentuk bagaimana saya mempraktekkan skripsi saya. Dengan tubuh sendiri. Tubuh sendiri. Objek percobaannya adalah tubuh sendiri. Pohonnya tetap ceking. Iya. Dapat beasiswa untuk S1 tuh, selama S1. Selama S1. S2 juga dapat. S2 nggak dapat, biaya sendiri kalau itu mah. Karena saya ngambil kelas khusus yang memang kita bisa gunakan untuk kita bisa masih tetap bekerja. Kita kuliahnya malam dan juga hari Sabtu di situ.
Oh, ya. Tapi yang namanya kelas khusus juga kalau di PB mah nggak ada dispensasi, kemudian nilainya khusus, mata kuliahnya khusus, nggak, sama semuanya. Jadi disitulah kemudian saya ini ambil S3-nya kembali ke ilmu lingkungan. Ya. Nah kalau untuk diterapkan di Bogor, ilmunya ini nggak applicable nggak sama? Applicable. Kita ekonomi itu bicara tentang bagaimana kebijakan pemerintah yang menghasilkan dampak terbesar, output terbesar. Itu bisa dihitung. Yang kedua adalah bagaimana semua program yang ada, itu kalkulatifnya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, sehingga tidak hanya pertumbuhan saja, tapi juga ada pemerataan. Nah, terlebih lagi kemudian ketika saya ambil ilmu S3 di ilmu lingkungan, disertasi saya adalah bagaimana membangun kawasan pekarangan itu jadi kawasan agrowisata. Maka saya mimpi ke depan, kalau saya diberikan kesempatan untuk memimpin Kota Bogor, saya pengen menjadikan pekarangan warga Kota Bogor itu jadi cuan. Caranya? Caranya membangun kawasan agrowisata. Itu nanti harus ada kelembagaannya, bagaimana community social development-nya, bagaimana kemudian nilai atau value yang mau dibuat. Yang keempat ada keunikan. Yang kelima bagaimana membangun ekosistemnya. Insya Allah ada semua. Ya. Kalau dijelasin di sini nanti kayak sidang disertasi nanti. Iya, saya yang menguji nih Pak. Ya maksudnya pekarangannya memang di Bogor masih banyak rumah yang punya pekarangan. Jadi kita pekarangan itu bermacam-macam ya. Ada yang luas, ada yang sedang, ada yang sempit. Oke. Tidak kemudian otomatis pekarangan itu harus yang luas. Pekarangan perkotaan pun kalau kita bisa kelola dengan baik, asal ada kebersamaan dalam satu kawasan aja, satu RW misalkan, itu bisa dikerjakan. Jadi ada banyak hal yang bisa kita kelola di sana. Hari ini kan banyak namanya wisata pekarangan. Ada wisata tempat-tempat bersejarah, ada wisata kuliner, ada wisata jalan kaki, ada wisata barang antik. Nah, semua itu bisa dikelola dalam satu tema, sehingga nanti ya asumsi saya dan bayangan saya adalah tiap kampung, tiap kelurahan di Kota Bogor itu bisa pekarangan warga yang dia sendiri tidak harus mengeluarkan duit lagi, karena pekarangan ada di depan rumahnya, mau cuma 1 meter atau bahkan tidak ada sama sekali, itu bisa menghasilkan uang untuk kemudian menambah pendapatan dari warga itu sendiri. Iya, tapi kan Pak, nggak semua orang punya bakat untuk merawat tanaman atau apa gitu. Itu kayak nggak semua orang punya ketertarikan untuk ada tanaman karena dia harus nyiramin segala macam kayak gitu. Nah itu kalau mungkin bibitnya bisa dari pemerintah segala macam ya gitu. Untuk merawatnya akan ada ini juga, akan ada pelayanannya juga atau gimana? Kan yang pasti tiap community atau tiap komunitas itu ada motornya kan. Oke. Nah, motornya ini yang paling penting. Makanya tadi saya bilang satu syaratnya adalah bagaimana kelembagaan yang kuat. Kayak kita misalkan tim sepak bola Indonesia kan harus ada motornya. Nah disitulah kemudian masing-masing kita itu kita cari champion-champion di situ. Motor yang mau menggerakkan, dan saya rasa mungkin tidak ada satu RW tidak ada motornya. Itu yang terpenting. Kayak di sini tuh ada juga yang pemeriksaan jentik nyamuk. Itu ada orangnya memang yang datang ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Dicek. Dicek. Mungkin kalau orang rumahnya sendiri yang diminta untuk itu mungkin suka kelewat. Ya, betul. Nanti modelnya juga kayak begitu? Ya, kayak begitu. gitu. Sambil nanti menumbuhkan sedikit demi sedikit namanya awareness gitu kan. Saya kira kalau bicara tentang penghasilan, nanti lama-lama orang juga akan punya perhatian, punya awareness, punya kesadaran. Seperti hanya pengelolaan sampah nanti ke depan tuh. Sampah kalau kemudian kita nilai sebagai sesuatu yang sudah tak berguna, ya orang nggak akan care. Tapi kalau sampah bisa kita konversikan, dia menghasilkan uang, maka dia akan care. Gimana caranya? Oh, dia pilih tuh sampahnya tuh. Mana yang bisa dihasilkan uang, mana yang tidak. Ini kan juga untuk mengatasi bagaimana selain masalah pengangguran yang banyak, kemudian pekerjaan yang juga mulai sulit, bisa nambah-nambah dari sisi itu penghasilannya.
Iya, Jadi sesuatu yang memang biasa kita keluarkan sehari-hari, biasa kita punya sehari-hari, dengan kemudian kita aware, kita sadar, kita care, itu bisa dijadikan sebagai tambahan penghasilan. Iya. Pak Atang, kalau kita ngomong Bogor, dulu waktu saya kecil itu ingatnya Kebon Raya. Jadi ingatnya itu kota Bogor itu adalah kota tujuan wisata sebenarnya. Dulu ya saya waktu kecil. Nah sekarang sebenarnya branding kota Bogor itu pengen yang kayak gimana sih kalau tujuan wisatanya cuma ada di Kebon Raya Bogor? Wilayah-wilayah yang lainnya apa yang brandingnya, Pak? Ya memang kalau dilihat dari potensi yang ada, mau nggak mau kota Bogor harus menjadi kota wisata. Mau dijadikan kota tambang, nggak ada tambangnya. Ya. Kita jadikan kota agraris, sawahnya sedikit. Ya. Kita jadikan kota kebun, nggak ada sawitnya juga. Ya. Maka yang paling penting adalah bagaimana membangun kota Bogor ini hidup dari sisi jasa pariwisata. Makanya saya punya pandangan ke depan, perlu ada 68 destinasi wisata baru. Kenapa 68? Bukan angka yang sakti ya. Ya. Karena memang ada 68 kelurahan. Jadi masing-masing kelurahan itu punya tematik destinasi wisata. Kemudian yang kedua, kita harus membangun yang namanya pusat destinasi wisata baru. Saya sudah memprediksi dan juga menganalisis. Ada 6 wilayah, contoh misalkan, pernah ke hutan Sifor nggak? Belum. Nah, di situ ada hutan alam yang luar biasa. Jadi kalau tadi kan saya nanya ke Cing Abdel, udah pernah lihat orang hutan belum? Nah, lihat saya kan gitu. Nah, sementara kalau udah pernah masuk hutan belum? Nah, ini bisa kita jual. Cing Abdel udah pernah masuk hutan belum? Pernah sih. Di mana? Hutan kayu situ. Kayu manis. Kayu manis, hutan kayu. Iya. Hutan kayu, ada kampung rambutan. Iya. Nah, itu nanti bisa kami jual tuh. Warga Jakarta, Bekasi, atau di mana-mana punya ini pengalaman, petualangan masuk hutan tanpa harus khawatir tersesat dalam hutan. Ya. Nah, itu kita bisa jadikan nanti destinasi wisata. Maka yang perlu dibuat ke depan adalah bagaimana kita memetakan wilayah mana saja yang bisa jadi penarik wisata. Wisata hari ini sangat banyak. Tadi seperti saya sampaikan, wisata kuliner, wisata alam, wisata tempat bersejarah, dan lain sebagainya. Maka saya kira ini menarik karena apa? Wisata itu adalah bisnis kebahagiaan. Ya kan? Betul. Bisnis kebahagiaan. Membuat orang bahagia dan senang. Semakin orang bahagia, semakin banyak dia mengeluarkan uangnya. Jadi ke depan ini perlu jadikan konsep untuk menggerakkan ekonomi Kota Bogor ke depan. Dengan pariwisata, saya yakin UMKM akan tumbuh. UMKM yang digabungkan dalam satu koperasi akan tumbuh. Kemudian juga kebutuhan yang lain akan tumbuh. Dan pariwisata akan menggerakkan semua sektor yang lain. Iya. Kalau kita contohnya Jakarta ya Pak ya, ada luas lahannya udah nggak bisa ditambah, udah nggak bisa bikin sesuatu yang baru dengan lahan yang ini. Tapi ada gerakan-gerakan kreatif kayak di M Block, di Blok M itu ruangannya segitu. Terus dia bikin M Block Space namanya. Oh gitu. Tempat orang bisa berkreasi, ada pertunjukan. Ya. Bahkan di kantor pos sekarang namanya Pos Blok. Pos Blok isinya udah bukan perangko doang, tapi dia ada kafe, ada tempat pertunjukan. Pokoknya industri kreatifnya tuh tumbuh. Ya. Nah kalau di Kota Bogor industri kreatifnya gimana? Saya kira anak-anak Bogor hari ini adalah anak-anak yang termasuk paling kreatif juga di Jawa Barat. Ya. Komika di Kota Bogor itu termasuk yang paling maju. Betul. Untuk di Jawa Barat. Jadi industri kreatif serahkan aja pada anak muda. Namanya kepala daerah, jangan dia mikir, nggak akan sanggup ya. Jadi kita yang penting berikan iklim, kemudian juga investasi, serta supporting baik itu kebijakan, anggaran, maupun dukungan regulasi yang lain, agar mereka tumbuh. Jadi selain tempat-tempat destinasi wisata yang kita buat tadi, kita juga bisa undang anak-anak kreatif Kota Bogor untuk mengisi ruang-ruang di sana, space-space di sana. Termasuk juga space-space yang sudah ada di Kota Bogor kan. Kita punya namanya Bogor Creative Center. Kita ada balai kota yang mungkin dalam sisi bangunan ini masuk sesuatu yang bersejarah. Kita punya hotel yang banyak bersejarah juga. Ada Istana Bogor, ada Kebun Raya Bogor yang memang sudah ada. Sehingga nanti semua hal di sana mulai dari apakah
industri sepatu, kemudian outfit segala macam, termasuk juga seni dan lain sebagainya. Saya kira ini akan semakin menambah dan semakin menguatkan Kota Bogor sebagai kota jasa pariwisata. Iya. Saya kan ngobrol sama Komeng ya. Salah satu dia pengen maju ke DPD itu adalah orang Bogor itu kabupaten. Kabupaten Bogor, Sentul. Ya. Salah satu tujuannya dia masuk ke DPD itu gue pengen banget katanya di Jawa Barat itu setiap kecamatan tuh ada gedung kesenian gitu. Karena dia ngerasa keseniannya itu terlalu Jakarta sentris. Dia pengen di masing-masing kecamatan bahkan punya tempat untuk berkreasi sesuai dengan budaya yang di sana. Nah, sebenarnya Kota Bogor punya nggak sih? Punya, kita punya Kemuning Gading ya. Cuman karena mungkin supporting sistem anggaran dan segala macamnya nggak maksimal, sehingga tidak terawat dan termanfaatkan dengan baik. Sebenarnya kalau itu kita terus kelola, saya kira akan menjadi sesuatu yang bagus ke depan. Di selain kita juga punya Museum Pajajaran yang kemarin baru saja diselesaikan melalui penganggaran kita di DPRD dan juga Pemkot. Ya, ini nanti insya Allah akan bisa menjadi tempat bagaimana para budayawan dan juga teman-teman yang lain berkreasi di sana. Nah, satu hal lagi yang saya kira bisa dikuatkan lagi adalah sanggar-sanggar seni di Kota Bogor itu banyak. Betul, ya. Bagaimana mereka ini bisa hidup dan harus hidup gitu. Ya. Kita dengan tadi konsep pariwisata, kita bisa kerjasama dengan hotel, Jing, untuk kemudian bagaimana event-event yang dibuat oleh hotel itu bisa masuk di situ. Ya. Nah, satu lagi, memang di dalam 5 tahun ke depan, kita selain tadi masalah senian dan lain sebagainya, yang paling kuat adalah bagaimana menyediakan wadah bagi anak muda untuk dia berolahraga, baik itu dalam konteks prestasi maupun dalam hal bagaimana mengekspresikan ya kreativitas mereka. Kita akan bangun tuh Gor Pajajaran yang sekarang ada, kita akan coba buat seperti halnya stadion-stadion lain di kota lain yang bertaraf internasional, dan juga gelanggang olahraga di tiap kecamatan. Kita harapkan di situ akan mulai banyak tuh aktivitas yang produktif anak-anak mudanya, sehingga mereka nggak tawuran tapi main bola, tanding dan sebagainya. Ya. Kalau saya ke Bogor, pertama kali yang saya dapetin sekarang itu adalah macet keluar dari tol. Keluar dari tol macet. Kita mau alternatif mau ke Puncak lewat situ atau mau ke Ciawi lewat situ, tapi begitu keluar dari tol itu Bogor macet. Itu apa sih permasalahan di sebelah situ? Apa karena keluar tol langsung terminal atau gimana sih? Ya, permasalahannya kompleks ya. Dan memang harus diurai satu persatu, diselesaikan dari berbagai sisi. Pertama tadi masalah pengaturan traffic, satu. Yang kedua, ketersediaan jalan-jalan, baik itu jalan utama maupun jalan pintas dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penataan angkutan publiknya itu sendiri. Jadi ketika kemarin kita belum selesaikan yang namanya Bogor Ring Road, kan ini baru selesai R3, belum nanti yang nyambung di BIR-nya, bukan BIR itu ya, tapi BIR terkait dengan Bogor Inner Ring Road-nya, menyambungkan antara Ciawi dengan Bogor Barat. Kalau itu diselesaikan, saya kira akan lebih memurai traffic yang ada. Terus kemudian yang kedua juga pengaturan di traffic light-nya itu sendiri. Makanya kan sekarang ini kalau kita lihat traffic light itu kan hanya mengatur dari sisi jumlah waktu, timer gitu. Belum kita bikin model smart system kayak di luar negeri itu. Ya kalau lagi padat, lampu hijaunya diperlama. Tapi kalau lagi kosong ya lampu merahnya yang diperlama. Nah ini pertama tadi mengurai dengan bagaimana membangun kesatuan jalan antara jalan utama, jalan periperi, jalan pendukung, dan juga bagaimana membangun tadi. Yang kedua, transportasi publik kita perbaiki. Apakah angkot akan tetap di pusat kota atau cukup di tengah dan di pinggir saja, sementara di pusat kotanya adalah dengan bis kita kemarin ya. Kemudian yang ketiga, pengaturan tadi traffic dengan
manajemen traffic dan ya. lain sebagainya. Itu kan memang beranda depannya Kota Bogor ya, buat betul. kita. Tapi sebenarnya itu masalah nggak sih buat masyarakat Bogor? Mungkin masalah buat saya orang Jakarta pengen masuk ke Bogor ya. Jangan-jangan sebenarnya buat masyarakat Bogor nggak berasa juga tuh masalah itu gitu. Kalau saya sebagai warga Bogor termasuk yang juga bermasalah menurut saya, karena ketika hari Sabtu Minggu, ketika Cingabdel masuk ke sana membuat macet gitu ya. Jadi Cingabdel sana buat macet, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Jadi masalah orang Jakarta. Iya. Makanya kan ada juga istilah begini dulu, Bogor ngirim banjir ke Jakarta. Salah itu Bang. Yang benar itu adalah orang Jakarta ngirim banjir buat dirinya sendiri. Villa-villa yang di puncak punya siapa? Orang-orang Jakarta. Iya. Yang Sabtu Minggu ngeluarin air di sana siapa? Orang-orang Jakarta pada sana, ya. Terus kemudian yang punya rumah-rumah di Bogor segala macam. Iya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya lagian boleh sih sama orang Bogor. Enggak, orang Bogor itu bager. Jadi orang Bogor itu bager. Jadi baik, kita ramah. Nah, dan itu insya Allah jadi potensi kuat. Jadi coba cari orang Bogor, Cing. Kan udah ada orang Purwokerto. Oh, udah siap. Iya. Enggak, tapi sebenarnya buat masyarakat Bogor, itu kondisi di halaman depannya si Kota Bogor ini, itu masyarakat ini nggak sih mengeluh nggak sih? Mengeluh juga itu. Dan itu disampaikan ke Dewan juga, ke pemerintah kota juga. Ini kami gimana nih macet. Terus ya akhirnya kan pada kemudian mengalah, akhirnya nggak kemana-mana. Tapi kan saya yakin tiap orang kan punya aktivitas. Betul. Sehingga kalau akhir pekan kemudian ini terjadi terus, ya tentu mengganggu aktivitas. Jadi itu memang sering protes warga Bogor terkait dengan kemacetan. Ya, tapi kita nggak bisa nahan orang Jakarta untuk lewat situ juga. Wah, justru kami berharap orang Jakarta datang ke Bogor sebenarnya emang. Jadi ini adalah sebuah hal yang kita pengen orang Jakarta datang, belanja di Bogor, tapi gimana caranya nggak macet gitu. Makanya nanti pemerintah harus hadir di situ, menyelesaikan 3 hal tadi. Nah, kewenangan kewenangan Kota Madianya itu sebesar apa sih? Kan ada provinsi, ada Kota Madya. Seotonomi apa gitu untuk bilang, gue pengennya sih seperti ini nih Bogor gitu. Kalau dalam hal perencanaan pembangunan, kita punya otonomi penuh. Cuman dalam hal misalkan pembangunan jalan, perawatan jalan, itu ada pembagian kewenangan. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi. Kan ada namanya jalan nasional ada namanya jalan provinsi. Tapi dalam konteks yang tadi saya sampaikan, kita membangun bagaimana kelengkapan jalan, mulai dari jalan lingkar, jalan utama, jalan pintas, jalan sambung, jalan lingkungan, dan lain sebagainya. Penataan ada di kita. Gitu kan. Yang kedua, kita bicara tentang bagaimana mengatur moda transportasi, itu juga ada di pemerintah kota. Bagaimana kita membangun smart system dalam konteks traffic, itu juga kewenangannya dari kita. Yang kita perlukan justru adalah bagaimana ketika kita bangun jalan yang skalanya nasional, kita mampu mengkomunikasikan dengan pusat agar gitu dapat anggaran. Betul, Untuk yang levelnya provinsi, kita bagaimana komunikasi yang baik-baik dengan provinsi, kita dapat anggaran. Jadi mentoknya di situ. Tapi dalam konteks kebijakan, itu ada di pemerintah kota. Gitu. Kadang-kadang gini Pak Atang, kita pemerintah atau siapapun yang menyediakan fasilitas itu udah berusaha maksimal. Pada saat fasilitasnya ada, justru masyarakat secara budaya belum terlatih untuk menggunakan itu sebagaimana mestinya. Misalnya trotoar deh. Trotoar dilebarin, tujuannya supaya orang lebih banyak jalan kaki. Tapi akhirnya jadi parkir motor, akhirnya jadi orang dagang. Itu kan karena masyarakat kita sendiri nggak tahu bahwa itu gunanya adalah untuk sesuatu yang beda. Nah, di Bogor tuh gimana cara membuat masyarakat jadi paham itu? Memang Pamong dalam arti ini adalah aparat pemerintah yang berwenang di situ harus bisa memberikan edukasi. Caranya gimana? Ketika sesuatu kemudian digunakan untuk peruntukan yang tidak seharusnya, dari awal sudah harus ditertibkan. Contoh, kita ada pedestrian trotoar, tapi ternyata karena ada rumah makan, nggak cukup parkirannya, parkir di trotoar. Maka ketika baru saja terjadi, harus ada di sini namanya
peringatan dini yang harus segera ditertibkan. Kalau dibiarkan ya pasti nanti akan terus menjamur. Sehingga kewaspadaan dari kelurahan setempat, termasuk juga Satpol PP, sudah ada perdanya dan segala macam. Dari mulai awal ketika itu terjadi sudah harus diluruskan sambil diedukasi. Iya. Tapi kan sedemikian luasnya area kita nggak mungkin 1 per meter kita awasi ya. Iya, tapi kan ada yang namanya hari ini partisipasi publik itu sangat tinggi, Cing Abdel ya. Iya. Sebuah radio aja sekarang dia liputan beritanya mengandalkan laporan warga. Betul. Tidak mengandalkan reporter di lapangan. Iya. Dan saya yakin dengan sistem masyarakat hari ini, ketika ada masalah yang menurut mereka tidak cocok, mereka akan dengan sendirinya melaporkan. Sehingga pemerintah harus menyiapkan satu sistem di mana pelaporan bisa langsung, kemudian pelaporan itu bisa langsung direspon, pelaporan itu bisa langsung dilimpahkan ke pihak terkait, dan kemudian dipantau apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Nah, makanya gitu perlu nanti ke depan kayaknya Bogor Smart System itu menjadi andalan ke depan. Ada nggak sih referensi kota yang maksudnya secara geografis mungkin sama-sama Bogor, secara jumlah penduduk sama-sama Bogor yang bisa dijadiin percontohan? Mungkin di luar negeri juga boleh. Di luar negeri banyak ya yang sudah seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya mirip-mirip kotanya, tapi secara skala penduduk segala macam tidak sama persis ya. Tapi saya melihat bahwa di Singapura ya, walaupun dia lebih gede ya, lebih besar secara luasan maupun penduduk dan lain sebagainya, tapi saya kira itu bisa kita jadikan percontohan. Bagaimana membangun sarana publik yang sudah diawali kemarin dengan Pak Wali, banyak alun-alun, banyak ruang terbuka publik segala macam, tinggal kemudian dikoneksikan dengan pedestrian, dengan angkutan umum, angkutan publik, dan termasuk juga bagaimana menata dengan adanya CCTV yang bisa memantau semua, dan juga edukasi terus-menerus yang lama-lama. Saya kira memang untuk membangun budaya ini perlu waktu yang cukup, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi? Betul, ya. Ini waktu yang Pak Wali kemarin, Pak Atang kan ketua DPRD. Betul. Itu apa sih yang dilihat dari DPRD ininya? Kira-kira kekurangannya atau kelebihannya dari pemerintahan yang kemarin? Kelebihannya adalah banyak membuat ruang-ruang publik di tengah kota. Kemudian bagaimana wajah kota Bogor semakin baik, semakin indah, dan juga punya beberapa tempat-tempat yang membuat kita bangga. Nah, mungkin yang perlu disempurnakan ke depan adalah bagaimana pembangunan di wilayah ini juga harus menjadi concern kita. Jangan sampai hanya dirasakan di tengah kota, pusat kota saja, sementara di wilayah-wilayah, terutama di pinggiran juga, ini belum tersentuh. Saya kira itu perlu dilanjutkan. Jadi tugas ke depan saya kira bagaimana merawat dan menjaga yang sudah dibuat oleh wali kota sebelumnya, dan melanjutkan, menyempurnakan apa yang belum diselesaikan. Sebenarnya kewenangan eksekutif adalah membuat rencana pembangunan itu? Betul. Eksekutif membuat rencana, kami yang juga memberikan masukan dan mengesahkan. Makanya kemarin kita baru selesaikan rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045. Di sana kita ingin bangun kota sains yang maju, kreatif, dan berkelanjutan. Ada istilah berkelanjutan. Nah, kami dari lingkungan, namanya pembangunan itu harus sustainable. Dari sisi aspek ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan. Nah, kita harapkan ini menjadi dasar lah bagi pengambil kebijakan ke depan untuk diturunkan dalam RPJMD jangka menengah, dan juga rencana tahunan, sehingga di sana akan kuatkan di sana. Salah satu isu yang penting juga adalah membangun kesehatan mental. Mental health. Anak-anak sekarang, ya akhirnya juga imbas ke kita juga kan. Nggak sedikit juga orang tua juga kena mentalnya juga. Bukan mental tapi mental. Iya. Jadi, kita kalau orang tua nyebutnya mental, Pak, mental illness. Karena biasa itu. Iya, itu memang
Penting ya Pak ya, karena kesehatan jiwa itu membuat produktivitas kita juga bisa terjaga ya. Kan kalau bekerja nggak sesuai passionnya, nggak produktif kan. Benar. Ini kan passionnya Cing Abdel di sini kan, itu produktif banget kan. Gitu. Jadi mental health di sini sedang kita bangun dalam konteks 20 tahun ke depan. Dan satu lagi juga yang perlu dikuatkan oleh kepala daerah ke depan untuk memperbaiki yang sudah ada. Tadi 2 hal ya, ekonomi dan pendidikan. Saya kira ini fondasi kuat dari sebuah masyarakat. Kalau kemudian ekonominya bagus, pendidikannya kuat, sekian tahun ke depan akan menghasilkan generasi yang baik. Dan secara tidak langsung maupun langsung, masalah kesehatan, transportasi, sampah, kemudian masalah hal-hal lain itu bisa selesai kalau ekonomi dan pendidikannya. IPB itu kan sebagai salah satu perguruan tinggi tujuan hampir seluruh Indonesia lah. Ya, betul. Seluruh Indonesia. Itu punya kewenangan sih Kota Bogor untuk memaksa, lo kasih jatah dong buat anak Bogor, sekian kuotanya gitu. Jadi semua anak Bogor bisa mengenyam perguruan tinggi gitu. Ada kewenangan gak sih sebenarnya? Kalau kewenangan saya kira tidak ada, karena masing-masing perguruan tinggi punya otoritas, punya independensi, punya kemerdekaannya. Tapi kalau konteksnya adalah kita merayu, meminta dengan sangat, gitu ya. Tolong dong, karena Kota Bogor paling dekat dengan IPB, tentu saya kira ini punya potensi itu semua. Dan tidak hanya IPB, saya sendiri juga sudah membangun komunikasi dengan berbagai rektor dari berbagai perguruan tinggi. Ada Universitas Ibnu Khaldun, ya, ada juga kampus-kampus swasta yang lain, termasuk insya Allah nanti kita akan bicara dengan Universitas Pakuan dan juga sekolah tinggi yang lain. Ini agar mereka punya program khusus bagi warga Kota Bogor, terutama yang tidak mampu. Sehingga dengan demikian yang kita harapkan adalah satu keluarga ini nanti punya satu sarjana dalam 10 tahun ke depan. Agak miris sebab karena ada Institut Pertanian Bogor yang sedemikian ngetopnya gitu di Indonesia, tapi warga Bogornya sendiri rata-rata pendidikannya tidak universitas gitu. Suruh ganti aja Pak jadi Institut Pertanian di Bogor gitu. Lo bawa nama Bogor tapi gitu. Wah, ini berat ini, saya nanti ngelawan guru saya sendiri. Bisa kualat ya nih nanti ya. Iya. Tapi yang jelas sih kita sudah komunikasi dengan beliau-beliau itu. Dan karena saya sendiri sekolah di IPB dan juga banyak berkomunikasi dengan para dosen dan rektor perguruan tinggi lain, kebijakan ke depan itu harus based on data dan juga based on scientific approach. Jadi kami akan sangat melibatkan pihak perguruan tinggi untuk bisa memberikan masukan, termasuk hasil-hasil penelitiannya yang selama ini sudah banyak untuk bisa dikerjakan. Termasuk tadi saya bilang saya pernah nyusun disertasi. Nah, disertasi saya ini akan punya manfaat kalau bisa direalisasikan, diaplikasikan. Sehingga dengan demikianlah maka yang namanya pendidikan, kemudian riset, itu bisa nyambung dengan kehidupan nyata dan membantu masyarakat kita. Amin. Oke Pak Atang, terima kasih. Sama-sama. Ngobrol di sini. Kopinya belum diminum. Silakan. Saya juga belum minum lagi nih. Kopinya kebetulan dari Bogor belinya nih. Kopi Liong. Berarti sering ke Bogor berarti ya? Saya lumayan lah Pak. Karena kalau open mic juga saya ke stand up Bogor, termasuk komunitas stand up yang diperhitungkan di di Indonesia lah. Dan punya ciri khas tersendiri. Makanya saya pikir kalau misalnya kalau lihat dari stand up-nya Pak, anak Bogor itu terkenal dengan kalimat yang rapih, terstruktur, dan punchline yang tidak terduga. Kalau itu adalah wajah dari orang Bogor, sebenarnya keren-keren Pak. Orangnya rapi-rapi, runut, dan lucunya itu tidak biasa gitu. Mantap ya. Keren Kota Bogor ya. Keren Kota Bogor ya.
Ya. Jadikan insya Allah. Ya, Jadi ya. itu nanti bisa jadi salah satu etalase komika di Indonesia Kota Bogor ya. Betul ya. Ada yang mau disampaikan ke ini silakan. Ya, kita berharap bahwa semua kemajuan yang kita dapatkan itu karena kolaborasi semua pihak. Gak bisa 1-2 orang atau 1-2 pihak. Maka dengan kebersamaan, dengan kekompakan, dan juga dengan kekuatan yang kita kuatkan bersama, semoga Kota Bogor semakin maju, nyaman untuk semua. Dalam hidup saja, gak bisa hidup sendiri, harus hidup berdua. Oh iya betul. Iya. Bertiga bisa juga sebenarnya. Jadi kalau bertiga, berempat, berlima, Ya. itu suka bubar. Iya. Jadi kalau pengen disebut sebagai orang yang setia hingga akhir zaman, Iya. maka hiduplah berdua dengan istri tercinta. Iya. Jadi hidup berdua itu insya Allah melahirkan keharmonisan dan anak-anak kita akan hidup bahagia. Nyaman untuk semua. Amin. Oke baik, terima kasih Pak Atang. Mudah-mudahan semua rencananya bisa terrealisasi. Amin. Terus berkah dan banyak manfaat buat kita. Amin. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.